Negeri 1 Palaan, Kabupaten Malang. Saya Masih Ulfa dan rekan saya Azhar Arifin. dan saya Rina Wijayanti. Di sini kami akan melakukan wawancara sebagai tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3 rilis. Sebelah saya sudah ada kepala sekolah dari SD Negeri 1 Palaan. Di sini kami ingin meminta waktu dari Sri sebentar dulu. Ini nanti kami akan mewawancara Sri mengenai pengambilan keputusan selama Sri menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Baik, Sri, sesuai kesepakatan bersama kemarin, kita akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan itu. Baik, Bu, saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama. Sri, dalam keseharian di sekolah tentu mengalami berbagai masalah. Dan yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Sri mengidentifikasi masalah tersebut, di mana masalah tersebut termasuk ada dari nilai berbeda ataupun bukan. Untuk bagaimana kita adalah benar sama diri. Dalam permasalahan itu ada benar melawan benar, cuma ada aturan dan benar. Misalnya di pihak lain kita mengikuti aturan, yang kedua kita perlu rasa manusia. Itu kedua-duanya karena benar-benar ya, salah satunya kita tidak mau pihak yang satu dengan yang satu, maka kita ambil yang sesuai dengan aturan, tidak menyalahi aturan jika di kegiatan kemanusiaan sudah terjadi. Baik, Sri, saya ingin mengajukan pertanyaan juga. Selama ini dalam Sri mengambil keputusan di sekolah pada saat keputusan menghadapi kasus-kasus. Nah, misalkan kasusnya itu Sri menghadapi dilema etika, benar lawan benar, dua-duanya sama-sama benar dan dua-duanya juga mengandung nilai kebajikan. Bagaimana itu Sri untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Karena kita benar lawan benar sudah benar lawan salah, maka kita perlu salah diambil mana yang terbaik untuk di sisi yang benar juga di sisi yang salah, diambil juga yang bersama dengan teman-teman yang ada di Kemudian ini Sri, langkah-langkah atau strategi apa yang Sri jalankan mungkin dari mulai Sri mendengar ada satu permasalahan itu sampai kemudian menemukan solusi untuk mengatasi masalah itu. Betul informasi yang ini dengan permasalahan ini, jadi kalau kedua-duanya sudah mungkin juga ada jalan yang saling jika yang satunya kita dapat mengatasi yang satunya pertimbangan dengan musyawarah dengan
Nah, saya akan melanjutkan pertanyaan yang keempat, yaitu dari cara-cara tersebut menurut Gusti cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cara yang paling efektif menurut Gusti melalui musyawarah ya Gusti ya. Baik Gusti, dalam pengambilan keputusan ini menurut Gusti apakah ada tantangan yang mungkin menurut Gusti hal ini termasuk tantangan yang dalam pengambilan keputusan dalam kasus pembunuhan itu mungkin Gusti bisa menyebutkan tantangan-tantangan apa saja yang sekiranya di pengambilan keputusan di dalam Mungkin dengan hasil musyawarah itu beberapa perbedaannya atau mungkin yang tidak setuju itu dengan hal apa. Maka dari itu kalau semua antara yang setuju dan tidak masalah itu kita benar-benar Jadi salah satu tantangannya itu ada perbedaan. ya ada perbedaan antara dia dan satu yang lain. Kalau selama ini Gusti apakah ada jadwal untuk menyelesaikan masalah atau ketika ada suatu permasalahan itu diselesaikan di luar atau ada jadwal khusus? Pendapat saya kalau ada misalkan ada permasalahan dari keputusan itu kita angkat dalam tidak selalu membincang permasalahan ada saja pada itu ya pada waktu kita kumpul pada waktu istirahat kalau ada permasalahan mari kita pecahkan bersama-sama tidak selalu setiap hari ada permasalahan lalu kita ada salah satu dulu misalnya ada bekerjasama dengan siapa saja dalam upaya pengambilan keputusan mengatasi kasus tersebut. Ya, kita tidak bisa masalahnya dari pemacaran ini juga ya kita sama disesuaikan dengan kasusnya yang Baik Gusti, dari semua pengalaman yang sudah Gusti sharing ke kami bertiga sangat luar biasa sekali dalam pengambilan keputusan. Nah ini saya ingin bertanya Gusti, mungkin adakah pembelajaran yang bisa diambil dari saat pengalaman Gusti untuk pengambilan keputusan tersebut? kepala sekolah di beberapa lembaga itu alhamdulillah semua bisa kita atasi dengan musyawarah dan saya
Karena saya juga kolaborasi itu gitu. Tidak bisa apa dulu yang ada di lembaga itu dapat Terima kasih Bu Sri atas waktunya, sudah cukup untuk wawancaranya. Sangat berharga sekali ilmu yang kami dapat karena Bu Sri sudah sharing tentang pengalamannya dalam pengambilan keputusan. Baiklah, Bapak dan Ibu, itulah tadi sesi wawancara untuk penerima tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3D1 yaitu pengambilan keputusan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Husna. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Oke Bu Husna, sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan melakukan wawancara mungkin sekitar 15 menitan terkait pengalaman Bu Husna dalam menjalankan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kajian itu. Oke, sebelum kita mulai, Bu Husna dapat memperkenalkan diri dulu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layatul Husna. Saya diberi amanat sebagai Kepala Madrasah Al-Yahudi di daerah Kecamatan Pecinan. Dan ini sudah berjalan tahun ketiga. Luar biasa sekali ya, sudah berjalan 3 tahun ya Bu ya, kurang lebih. Dengan pengalaman Ibu selama menjalankan itu tentunya mengalami berbagai permasalahan dan juga pengambilan keputusan. Baik Ibu, kita mulai ya. Oke, saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama. Ibu, selama Ibu berpengalaman menjadi kepala madrasah tersebut tentunya mengalami berbagai masalah. Dan bagaimana Bu Husna dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika ataukah rujukan moral? Di lembaga ini di level permasalahannya mungkin sama dengan sekolah lain, tapi bedanya di lingkungan kami yaitu di bawah naungan yayasan dan di lingkungan pondok pesantren pastinya berbeda dengan lingkungan yang tidak ada pondoknya. Nah, untuk permasalahannya dilema etika yaitu bernilai kebenaran, dan juga untuk rujukan moral yaitu ketika permasalahan itu benar berlawan dengan yang salah. Oke, jadi kalau dilema etika itu ada yang benar versus dengan benar. Sedangkan yang bukan benar itu benar lawan salah, gitu ya Bu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, bagaimana cara Ibu menjalankan cara mengambil keputusan di sekolah Ibu tentunya pada kasus-kasus dua kepentingan yang sama-sama bernilai benar. Sebelum saya mengambil keputusan, saya pelajari dulu apa permasalahan yang identifikasi permasalahan pertama. Dan yang kedua, ketika saya belum bisa mengambil keputusan, saya musyawarah dengan dewan guru untuk mengambil keputusan agar keputusan ini tidak berdampak buruk kepada lembaga tersebut. Bagus sekali ya Bu. Kalau boleh saya tangkap tadi, berarti Ibu identifikasi dulu permasalahan. Dan kemudian Ibu mencoba bermusyawarah dengan dewan guru untuk mengambil keputusan yang saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan, seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, dari Ibu mengatasi masalah tersebut, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah pertama, saya mempelajari masalah tersebut berkaitan dengan apa, misalnya siswa tersebut jarang masuk atau siswa tersebut memiliki permasalahan di keluarga. Setelah itu
saya memanggil wali kelas. Oke, saya ajak musyawarah apakah anak tersebut memiliki masalah di kelas atau dengan temannya atau dengan keluarganya. Setelah itu wali kelas turun tangan bertemu dengan siswa tersebut secara face to face agar anak tersebut tidak merasa seperti dihukum itu, seperti dihukum juga, kan jarang masuk, mungkin ada permasalahan lain agar kita seperti itu. Setelah itu wali kelas menuliskan permasalahan begini, langsung nanti musyawarah pertama dengan kesiswaan agar masalah tersebut bisa diatasi dengan musyawarah bersama, itu dengan kepala sekolah desa, wali kelas dan juga kesiswaan. luar biasa sekali ya Bu ya. Kalau boleh saya tangkap tadi, Ibu mempelajari dulu latar belakang permasalahannya. Ibu juga memanggil wali kelas bisa memanggil anak tersebut untuk diajak sharing, komunikasi yang baik. Ibu juga bekerja sama dengan wakil kesiswaan. Jadi di lembaga Ibu memberikan kesempatan kolaborasi atau kerjasama yang sangat luar biasa, seperti itu ya Bu ya. Baik. Nah, dari sini hal-hal yang mana yang menurut Ibu anggap yang paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan tersebut apa Bu? Hal-hal yang paling efektif untuk mengambil keputusan tersebut ketika saya ada masalah dan belum bisa mengatasi, sebelum saya rapat dengan dewan guru, kan saya berada di lingkungan yayasan, jadi saya komunikasi dengan segenap pengurus yayasan agar masalah tersebut intinya tidak sampai tidak sampai merugikan lembaga tersebut dan juga yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di lembaga. Baik, berarti Ibu akan menjalin komunikasi yang baik dengan yayasan atau dengan kelembagaan dalam kegiatan sehingga dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, apakah dalam menyelesaikan kasus atau masalah tersebut Ibu ada jadwal tertentu, ini jadwal menyelesaikan kasus, ataukah Ibu dapat menyelesaikan secara langsung di tempat Ibu juga, ataukah ada jadwal tertentu? Jika memang ada jadwal tertentu, mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana prosedur menjalankan dalam menyelesaikan masalah. Kan masalah yang ada di lembaga tidak bisa terjadwal dan atau tidak bisa kita prediksi ya. Jadi ketika ada masalah kita sharing dulu dengan terutama dengan kesiswaan yang mengerti tentang keadaan lingkungan tersebut. Jadi masalahnya tidak bisa dijadwalkan karena tidak bisa diprediksi. Masa mau direncanakan ini ada masalah ini berarti penyelesaian seperti itu ya Bu ya. Mungkin bisa dengan kita kalau sosialisasi termasuk tentang yang marak sekarang itu pembulian itu bukan sosialisasi. Berarti kalau ada misalnya program sekolah terutama kasus pembulian itu baru bisa diprogramkan seperti itu ya Bu ya. Kalau yang insidental maksudnya bisa diselesaikan di tempat, bisa diselesaikan saat itu, namun juga briefing atau bermusyawarah gitu ya. Oke. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, tentunya ada banyak faktor-faktor yang membantu Ibu, yang memudahkan Ibu menyelesaikan kasus dan mengambil keputusan. Apa ya faktor-faktor yang membantu Ibu menyelesaikan atau memudahkan mengambil keputusan? Itu yang pertama
sharing dengan ketua yayasan. Nah, yang kedua dengan segenap dewan guru. Karena kenapa? Kalau saya tidak bisa tidak sharing dengan yayasan atau dewan guru, takutnya merugikan satu sama lain agar sama-sama untuk gimana baiknya itu menjalankan kelembagaan tanpa mengutamakan keegoisan. Oh iya, bagus sekali. Berarti Ibu mengutamakan komunikasi sharing baik dengan ketua yayasan, pihak yayasan, dan juga seluruh dewan guru di lembaga. Jadi, Ibu, kita sudah berbicara banyak sekali. Nah, pembelajaran apa yang dapat Ibu peroleh dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam menghadapi kasus dan juga menyelesaikan dan mengambil suatu keputusan itu? Pembelajaran yang dapat Ibu petik. Pembelajaran yang pertama itu sebagai pengalaman agar ketika nanti ada masalah bagaimana kita menghadapinya lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang berikutnya ketika ada kelembagaan, setelah kita musyawarah dengan yayasan, kita bisa sharing dengan ketua KKN. Ketika di lingkungan KKN belum bisa menyelesaikan masalah, kita juga bisa sharing dengan pengawas madrasah. Berarti bisa lebih matang lagi ya, karena dengan sering berlatih menerima kasus, menyelesaikan dan bahkan mengambil keputusan, tentunya dengan bekerja sama dengan yayasan, dewan guru, bahkan juga KKN. Baik, terima kasih Bu atas banyak sekali sharing kita hari ini, pengalaman yang berharga. Nanti tentunya saya ambil pengalaman tersebut, saya jadikan pelajaran, saya jadikan kedepannya untuk memperkaya pengalaman pengambilan keputusan. Terima kasih Bu Husna atas waktunya.